Coba Anda bayangkan ini sejenak. Di hari pertama pintunya dibuka, fasilitas medis yang dibangun dengan investasi raksasa ini cuma menerima kurang dari 10 pasien. Cuma 10? Sepi sekali ya? Sangat sepi. Masyarakat saat itu masih sangat ragu, kayak mereka enggan untuk sekedar melangkah masuk. Tapi kalau kita putar waktu ke 2,5 dekade kemudian, tempat yang tadinya nyaris kosong ini sudah merawat lebih dari 2,7 juta pasien. Oh, wow, 2,7 juta. Itu lompatan yang luar biasa. Benar-benar luar biasa. Dan ini bukan keajaiban medis yang tiba-tiba turun dari langit gitu ya. Lompatan dari 10 pasien menjadi jutaan pasien ini terjadi melalui sebuah evolusi sistem yang sangat kompleks dan pastinya penuh dengan gesekan. Yang sangat menarik di sini adalah ketika kita membaca dokumentasi dari awal hingga akhir, transisi ini tuh benar-benar memaksa semua pihak yang terlibat untuk terus membongkar dan menyusun ulang cara kerja mereka. Ya, bongkar pasang terus ya. Betul. Bertahan hidup di lingkungan yang dinamis ternyata membutuhkan lebih dari sekedar niat baik atau kucuran dana yang besar saja. Oke, mari kita bedah ini. Sesi eksplorasi kita kali ini akan mengupas kisah nyata dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat atau sering disingkat RSMM di Mimika, Papua. Topik yang sangat kaya akan wawasan. Tentu. Dan untuk membedah anatomi dari institusi ini, kita menggunakan 3 sumber utama yang memberikan perspektif lintas waktu dan lintas kepentingan bagi Anda yang mendengarkan. Ya, sumber-sumber ini sangat komprehensif. Kita punya rilis press dari PT Freeport Indonesia bulan Agustus 2024 yang merangkum pencapaian 25 tahun rumah sakit ini. Terus kita juga membedah artikel analisis strategi dari YPMAK edisi Mei 2023 yang sangat transparan soal krisis pendanaan mereka. Nah, itu dokumen yang sangat jujur menurut saya. Iya, belak-belakan banget. Dan untuk melihat fondasinya, kita menggali catatan sejarah dari blog Yayasan Caritas Timika Papua tahun 2011. 3 sumber ini sangat krusial ya, karena Iya. kita tidak sekedar melihat dari kacamata korporat yang ibaratnya cuma memberikan dana. Kita melihat dari sudut pandang pengelola dana sosial, dan yang paling penting, catatan dari para tenaga medis dan biarawati yang benar-benar berhadapan langsung dengan pasien di lumpur dan rawa Mimika pada masa-masa awal itu. Misi kita dalam pembedahan materi kali ini jelas kita tidak sedang membicarakan kegiatan amal biasa atau seberapa besar angka CSR sebuah perusahaan. Bukan itu fokus kita. Kita akan menjadikan RSMM sebagai case study tentang bagaimana sebuah inisiatif sosial yang awalnya murni beroperasi kayak mesin amal harus melewati proses yang cukup menyakitkan untuk berevolusi. Menyakitkan tapi perlu. Betul, berevolusi menjadi sebuah sistem kesehatan yang rasional, mandiri, dan akhirnya terintegrasi dengan struktur nasional. Jika kita mundur ke tahun 1999, kita akan melihat bahwa kunci berdirinya rumah sakit ini adalah kolaborasi 3 pihak yang sebenarnya punya bahasa dan birokrasi yang sepenuhnya berbeda. Kayak bahasa yang nggak nyambung gitu ya awalnya. Iya, mereka harus menyatukan kapasitas masing-masing untuk mengatasi krisis demografi dan kesehatan yang benar-benar ada di depan mata. Kondisi Mimika di akhir 90-an itu, bagi Anda yang mungkin belum pernah membayangkan lanskapnya, sangat spesifik. Pada masa itu, fasilitas kesehatan sangat terpolarisasi. Sangat timpang. Di satu sisi, ada puskesmas di Kuamki Baru dengan fasilitas yang sangat dasar dan seringkali kewalahan. Di sisi lain, ada fasilitas kesehatan modern di Kuala Kencana. Tapi itu kan sangat tertutup ya? Nah, itu dia. Itu kawasan eksklusif khusus karyawan perusahaan tambang. Sementara masyarakat adat, terutama 7 suku asli di sana, Amungme, Kamoro, dan 5 suku lainnya ya? betul, Amungme, Kamoro, Moni, Damal, Dani, Duga, dan Ekari, mereka ini berada di area abu-abu dengan akses yang sangat minim. Jadi pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia, dan Gereja Katolik harus duduk bersama. Saya melihat ini kayak membentuk tim Avengers gitu loh. Analogi Avengers. Masuk akal sih. Iya kan? Ini kayak sebuah joint venture dengan mekanika yang sangat unik. Pemerintah, perusahaan tambang, dan gereja menyatukan kekuatan super mereka. Pendekatan joint venture ini sangat terlihat jelas dari pembagian resiko dan asetnya. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika itu menyediakan lahan fisik. Ini sangat krusial untuk legalitas dan dukungan teritorial di sana. Kemudian Freeport
melalui lembaga pengelola dana kemitraannya yang saat itu bernama LPMI. Yang sekarang kita kenal sebagai YPMA ya? Betul, YPMA. Mereka ini menyediakan jaminan finansial secara penuh, dan elemen ketiganya, Keuskupan melalui Yayasan Caritas Timika Papua mengambil alih manajemen operasional dan penyediaan tenaga medis. Catatan dari blog Caritas tahun 2011 itu memberikan detail yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Mereka mulai membangun pada 4 Februari 1999 dan pada bulan Agustus di tahun yang sama, fasilitas rawat jalan dan laboratorium sudah beroperasi. Wah, itu cepat sekali. Iya, itu kecepatan yang sangat tidak biasa untuk standar logistik dan pembangunan di pedalaman Papua pada masa itu loh. Tapi menjalankan rumah sakit dari nol kan butuh biaya raksasa. Sangat masif. Apakah mereka saat itu kayak cuma memberikan cek kosong secara terus-menerus untuk menutup operasionalnya? Maksud saya secara bisnis ini kan terlihat sangat rapuh. Memang terlihat rapuh jika kita menggunakan lensa kita di masa kini. Namun, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar pada konteks tahun 1999, sistem hibah operasional atau ya yang Anda sebut cek kosong tadi, itu justru mekanisme yang paling efisien dan logis. Oh, masa sih bukannya itu malah pemborosan? Alasannya ada pada demografi pasiennya saat itu. Pada masa itu, demografi pasien RSMM hampir 100% adalah masyarakat dari ketujuh suku asli tersebut. Karena ekosistemnya saat itu masih sangat tertutup ya? Tepat sekali. Dan ketujuh suku ini adalah penerima manfaat sah dan eksklusif dari dana kemitraan Freeport. Jadi, ketika YPMAK menyuntikkan dana besar-besaran langsung ke institusi rumah sakit, mereka punya kepastian absolut. Kepastian bahwa uangnya nggak melenceng kemana-mana. Betul, bahwa setiap jarum suntik, setiap butir obat, dan setiap jam kerja dokter itu 100% terserap oleh target demografi yang berhak. Nggak ada kompleksitas administratif yang rumit. Jadi selama pasiennya cuma masyarakat 7 suku, maka model hibah total ini aman banget. Sistem ini bekerja sempurna ya di dalam gelembungnya sendiri. Iya, gelembung pelindung. Tapi sejarah menunjukkan gelembung itu akhirnya pecah karena rumah sakit ini ternyata tumbuh terlalu sukses. Di sini bagian yang paling menarik dari sesi kita. Dari analisis YPMAK 2023, RSMM berevolusi menjadi rumah sakit tipe C dengan 156 tempat tidur dan 370 tenaga medis. Ada 26 dokter di situ kalau tidak salah. Betul. Dan pada tahun 2008, mereka mencetak sejarah sebagai rumah sakit pertama di seluruh tanah Papua yang lulus akreditasi nasional dari Kementerian Kesehatan. Mereka bahkan lulus lagi di 2011. Tapi, akreditasi nasional ini ibaratnya pedang bermata dua ya. Di satu sisi, ini adalah legitimasi tertinggi bahwa kualitas pelayanan mereka setara dengan rumah sakit modern di kota-kota besar. Kebanggaan luar biasa pastinya. Sangat. Namun, status sebagai fasilitas kesehatan terakreditasi dan beroperasi sebagai rumah sakit umum, itu berarti mereka terikat pada standar pelayanan publik yang lebih luas. Pintu mereka harus terbuka lebar. Inilah yang memicu reaksi berantai ya. Karena bersamaan dengan peningkatan kualitas RSMM, Kabupaten Mimika itu sendiri juga mengalami pemekaran. Betul, pertumbuhan ekonominya pesat. Migrasi besar-besaran terjadi. Populasi meledak. Orang-orang dari berbagai latar belakang, suku, dan kelas ekonomi berdatangan ke Mimika. Dan tentu saja, ketika mereka sakit, kemana mereka akan pergi? Pasti mencari rumah sakit yang paling bagus di sana. Ya, ke RSMM. Pintu rumah sakit harus terbuka untuk siapa saja. Namun masalahnya mesin keuangannya masih pakai cara lama. YPMAK masih menyuntikkan hibah operasional secara gelondongan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting di atas meja manajemen YPMAK. Jika dana kemitraan Freeport yang hakikatnya adalah kompensasi khusus untuk kesejahteraan 7 suku asli itu digunakan untuk membiayai operasional rumah sakit secara keseluruhan, apa jadinya? Dananya jadi menyebar kemana-mana. Betul. Apa yang terjadi ketika, katakanlah, separuh dari pasien yang dirawat ternyata bukan dari 7 suku tersebut? Tunggu dulu, saya ingin sedikit menantang logika ini, mewakili Anda yang mungkin juga berpikir hal yang sama di rumah. Silakan. Kalau sebuah rumah sakit terbukti berkualitas, menyelamatkan nyawa, dan akhirnya bisa melayani ribuan warga yang sakit tanpa memandang latar belakang, bukankah itu sebuah pencapaian kemanusiaan yang luar biasa? Ya, tentu saja. Kenapa kita atau lembaga pengelola dana ini harus pusing memikirkan siapa yang menikmati subsidi tersebut? Bukankah menyembuhkan orang sakit, siapapun itu, adalah tujuan utamanya?
Pemikiran bahwa kesehatan adalah hak universal dan rumah sakit tidak boleh menolak pasien itu adalah prinsip fundamental. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Nah, terus kenapa jadi masalah? Tidak ada yang salah dengan RSMM merawat pasien umum. Masalahnya terletak pada arsitektur pendanaannya. Kita harus membedah konsep tentang subsidi yang salah sasaran. Dana kemitraan yang dikelola oleh YPMAK ini kan bukanlah dana pajak dari pemerintah dan bukan pula dana amal publik biasa. Jadi sifat uang ini tuh sangat terikat pada pemilik aslinya. Sangat terikat. Itu adalah dana kompensasi langsung. Itu hak dasar yang ditujukan spesifik untuk mengangkat derajat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat 7 suku asli. Saya mulai paham arahnya. Ketika uang itu dipakai untuk mensubsidi biaya perawatan pasien umum yang mungkin saja adalah pekerja migran dari luar daerah atau masyarakat yang sebenarnya mampu secara finansial, itu berarti porsi hak masyarakat adat sedang terkurangi secara sistematis. Wow, jadi masyarakat adat secara nggak langsung dipaksa mensubsidi kesehatan masyarakat umum. Tepat sekali. Ini adalah ketidakadilan struktural yang tersembunyi dengan sangat rapi di balik niat baik kemanusiaan. Saya paham sekarang. Ini bukan tentang rumah sakit yang pelit atau diskriminatif, tapi murni soal melindungi integritas dana milik masyarakat adat. Dan angka-angka di laporan YPMAK itu bikin pusing loh. Iya, angkanya sangat membebani. Antara tahun 2013 sampai 2017, ketergantungan subsidi RSMM mencapai lebih dari 100 miliar rupiah setiap tahunnya. Dana masyarakat adat tersedot habis cuma untuk menjaga supaya pintu rumah sakit tetap terbuka buat semua orang. RSMM terjebak dalam paradoks kesuksesannya sendiri. Paradoks yang sangat mahal harganya. Makanya mereka dituntut untuk mencari kemandirian. Tapi gimana caranya institusi raksasa ini bisa melepas selang infus dana hibah itu tanpa menelantarkan pasien? Jalan kembarnya ternyata tidak datang dari dalam Mimika sendiri, melainkan dari perubahan lanskap kesehatan di tingkat nasional. Undang-undang jaminan sosial ya? Betul. Lahirnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian diwujudkan melalui hadirnya BPJS Kesehatan. Ini memberikan celah strategis yang benar-benar ditunggu oleh YPMA dan RSMM. Coba kita perhatikan dengan saksama bagaimana institusi ini mengubah aturan mainnya. Strategi keluarnya ini sangat brilian karena mereka nggak langsung memotong dana secara brutal, tapi mereka mengubah arah aliran sungainya. Transformasi filosofis yang dilakukan YPMA adalah mengubah objek pendanaannya. Dari yang awalnya mereka mendanai institusi, yaitu rumah sakitnya secara gelondongan, mereka beralih jadi mendanai individunya secara langsung. Individu masyarakat 7 suku itu ya? Ya, mereka berhenti memberikan hibah operasional penuh ke RSMM. Sebagai gantinya, mereka mengambil alih pembayaran premi BPJS Kesehatan khusus untuk masyarakat 7 suku tersebut. Saya paham. Analogi yang gampang buat pendengar tuh begini. Ini kayak mengubah sistem dari mentraktir makan semua orang di restoran all you can eat. Dulu kan sistem hibah tuh kayak gitu ya, siapa aja bisa masuk dan makan gratis pakai uang Anda. Betul, semua orang ikutan makan. Nah, sekarang sistemnya diubah menjadi memberikan voucher makan. Anda nggak lagi membiayai restorannya, tapi membelikan voucher makan, yaitu kartu BPJS, khusus buat teman-teman Anda saja. Dan hebatnya, mereka bisa pakai voucher itu di restoran mana saja. Analogi yang sangat cerdas. Dan karena ini adalah sistem BPJS nasional, masyarakat 7 suku sekarang punya kemerdekaan baru. Mereka bisa berobat di fasilitas kesehatan manapun di seluruh Indonesia, tidak cuma terpaku di RSMM. Fleksibilitas yang luar biasa. Dan efek dominonya ke laporan keuangan RSMM itu dramatis banget kan? Sangat dramatis. Karena RSMM sekarang beroperasi pakai skema klaim BPJS, setiap pasien umum yang datang berobat, ya biayanya akan diklaim ke BPJS. Pendapatan rumah sakit akhirnya meningkat dari sumber yang seharusnya. Bukan lagi menyedot dana kemitraan secara membabi buta. Tepat. Ketergantungan terhadap dana subsidi YPMAK yang dulunya di atas 100 miliar rupiah per tahun, itu berhasil ditekan tajam menjadi di bawah 75 miliar rupiah saja dalam 2 tahun terakhir. Mengurangi puluhan miliar per tahun itu jelas bukan hal kecil. Saat ini posisi YPMAK jadi jauh lebih ringan dan proporsional. Mereka kan tinggal membayar premi BPJS untuk sekitar 33,51% masyarakat 7 suku ya kan? Sisanya ditanggung pemerintah pusat, daerah, atau mandiri. Ya, dan karena beban utamanya sudah berkurang, fokus YPMAK sekarang bisa bergeser ke hal-hal yang sifatnya komplementer,
hal-hal yang tidak di-cover oleh standar BPJS. Kayak biaya tiket pesawat dan akomodasi buat evakuasi medis rujukan itu ya, kalau harus diterbangkan ke Jayapura atau luar Papua. Nah, betul sekali. Itu biaya yang sangat besar. Dan sekarang uangnya benar-benar difokuskan untuk tepat sasaran membantu mobilitas pasien 7 suku. Masuk akal. Tapi ketika saya membaca detail perubahannya, saya merasa ada satu tantangan besar. Apa itu? Mengubah sistem dari hibah ke BPJS di atas kertas itu kan pekerjaan akuntan ya? Gampang. Tapi di lapangan, kita berhadapan dengan, kebiasaan manusia. Mengubah perilaku masyarakat pasti memicu gesekan yang keras banget. Anda menyentuh inti dari tantangan transisi ini, yang sebenarnya adalah akar masalah paling sensitif. Ingat, kita sedang berbicara tentang masyarakat yang selama 15 tahun sudah terbiasa, terkondisikan dengan akses VIP absolut. Iya, datang langsung dilayani gratis. Betul. Dulu, kalau seorang warga dari 7 suku merasa, saya agak pusing nih, mereka bisa langsung jalan melewati pintu depan RSMM dan langsung dilayani. Tanpa pertanyaan, tanpa biaya sepeser pun, tanpa perlu bawa kertas rujukan. Semuanya instan, nggak prosedural. Anda nggak bisa tiba-tiba muncul di lobi rumah sakit tipe C cuma gara-gara batuk pilek. Kecuali kalau darurat masuk UGD. Anda harus lewat fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, kayak klinik atau puskesmas untuk difilter. Ya, kalau memang butuh spesialis, baru dikasih surat rujukan. Nah, bayangkan benturan kulturalnya di Mimika saat itu. Anda adalah tokoh masyarakat adat. Puluhan tahun merasa rumah sakit ini tuh milik Anda. Terus tiba-tiba ada aturan baru yang mengharuskan Anda, mengantri di puskesmas dulu sebelum boleh masuk ke RSMM. Itu bukan sekedar masalah administrasi medis loh, itu sudah menyangkut masalah harga diri dan persepsi tentang hak-hak mereka yang seolah-olah dicabut secara sepihak. Pasti bisa memicu konflik sosial kalau salah penanganan. Lalu gimana caranya YPMAK dan pengelola RSMM mengatasi masa transisi psikologis yang berat ini? Mereka kan nggak mungkin pasang satpam di pintu depan terus main usir pasien gitu aja. Disinilah letak kecerdasan spasial dan operasional mereka. Untuk menjembatani jurang pemahaman ini, mereka mendirikan sebuah fasilitas penyangga yang mereka beri nama Klinik Mitra Masyarakat. Dan ini bukan sembarang klinik yang ditaruh di lokasi yang jauh. Tunggu, di mana mereka bangunnya? Klinik ini dibangun tepat di area dekat gerbang masuk RSMM. Wah, itu manuver yang elegan banget. Jadi mereka ngebangun filter fisik sebelum pasien benar-benar masuk ke gedung utama rumah sakitnya. Betul sekali. Ini adalah solusi transisi yang mengakomodasi kebiasaan lama sambil perlahan memperkenalkan sistem BPJS yang baru. Jadi kalau ada yang datang batuk pilek, nggak diusir ya? Tidak diusir. Ketika masyarakat datang dengan penyakit ringan, alih-alih ditolak dan disuruh pulang mencari puskesmas di kecamatan lain, yang pasti bakal bikin mereka marah, mereka cukup diarahkan beberapa meter saja ke bangunan klinik di dekat gerbang itu. Oh, dan di klinik itulah mereka dilayani sebagai pasien layanan primer sesuai prosedurnya BPJS. Iya. Dan jika dokter di klinik melihat, pasien ini benar-benar butuh penanganan lanjutan atau rawat inap, klinik itulah yang langsung menerbitkan surat rujukannya. Terus pasiennya tinggal jalan kaki sedikit ke gedung utama RSMM di belakangnya. Gesekannya benar-benar diminimalisasi secara drastis ya. Persis. Klinik Mitra Masyarakat bertindak sebagai ruang udara atau airlock antara dua ekosistem budaya yang berbeda ini. Secara perlahan masyarakat diedukasi bahwa akses kesehatan mereka tidak dihilangkan, melainkan cuma ditata ulang mekanismenya. Itu pendekatan yang sangat humanis untuk beradaptasi dengan sistem jaminan sosial nasional. Ini bentuk pemandirian masyarakat yang sebenarnya sangat luar biasa, di mana mereka dilatih menjadi warga negara Indonesia yang utuh, yang paham birokrasi, bukan sekedar bergantung pada sistem eksklusif korporasi. Jadi, Apa inti dari semua ini? Apa pelajaran berharga yang bisa Anda bawa pulang hari ini? Buat saya, pembedahan materi kita kali ini mematahkan satu mitos besar tentang pekerjaan sosial. Mitos bahwa uang menyelesaikan segalanya. nah itu, kita sering berpikir kalau kita punya niat baik dan dana yang tidak terbatas, kita bisa membereskan masalah kemanusiaan apapun. Tapi kisah RSMM ini membuktikan bahwa memberikan dana dalam jumlah tak terbatas, cuma sekedar amal, itu bukanlah solusi jangka panjang. Justru bisa jadi jebakan ketergantungan. Betul. Solusi sejatinya adalah mendesain sistem yang memaksa institusi tersebut menjadi mandiri dan mengintegrasikannya dengan sistem yang lebih luas di tingkat nasional. Kehebatan sebuah program sosial bukan pada seberapa lama mereka bisa terus menyuapi, tapi pada keberanian untuk merombak sistem demi kemandirian. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita semua. Sesuatu untuk direnungkan.
Evolusi RSMM menunjukkan bahwa kebaikan yang tidak terstruktur justru bisa membebani masa depan. Menarik. Coba Anda lihat di sekeliling Anda hari ini. Evaluasi institusi atau program di sekitar Anda. Berapa banyak program subsidi atau bantuan sosial, baik itu di perusahaan, di komunitas, atau bahkan di negara kita, yang masih terjebak pada sekedar memberikan uang tunai atau layanan gratis? Ya, yang cuma sekedar bagi-bagi. Betul. Dan berapa banyak dari program-program itu yang belum memikirkan strategi jalan keluar menuju kemandirian sistem seperti yang dilakukan di Mimika? Seringkali, menahan subsidi adalah langkah pertama menuju pemberdayaan yang sesungguhnya. Sebuah pernyataan pamungkas yang sangat mengubah pikiran. Mengubah sistem dari sekedar menyuapi menjadi membangun ekosistem yang bisa berdiri sendiri adalah keharusan walaupun jalannya pasti penuh dengan resistensi. Sangat layak untuk didiskusikan lebih lanjut. Pastinya. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam sesi eksplorasi mendalam kali ini. Kami harap pembedahan anatomi kasus RSMM ini ngasih aha moment yang memuaskan dan perspektif baru bagi Anda. Sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.